Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 12 malam podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Sama gue Ivan. Gue Alip. Yoi, di segmen Kopi Paranormal. Di episode ketiga kali ini kita bakal ngebacain cerita-cerita horor gitu. Ini Dari email gitu. Email ya? Dari email. Oke. Dari narasumber yang ngalamin hal ini. Dia jadi orang Depok gitu, orang Depok, terus dia pakai susuk atau pelet buat nganun cewek. Pelet dia. Biasanya pelet gue buat mancing, Pak. Bener, emang pelet tuh biasa buat mancing. Tapi kali ini kita Emang bener pelet itu buat mancing. iya bener. Tapi Biar kan dapet. mancingnya mancing apa dulu? Kalau lu biasanya mancing, Mancing ikan. oh gitu. Kalau dia mancing cewek. Cupu Pak. Cupu banget sih lu. Maaf Bang Randy, maaf bercanda. Canda. Jadi namanya ini Bang Randy. Oh, namanya Randy. Dia anak Depok. Dia kuliah. Oh. Dia ngirimin kita email gitu yang kemarin kita bilang kan. Oke. Dia sempat ngirimin email gitu dan ya udah masuk di email kita dan bakal kita bacain gitu. Oke, siap. Oh ya, sebelum kita mulai ke poin pertama ini, alangkah baiknya kalian ngedukung kita dengan cara subscribe, Like komen dan share. sebanyak-banyaknya. Betul, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau 12 malam podcast Udah update. betul ya kan. Oke. Dan satu lagi, buat kalian yang di luar sana, mudah-mudahan sehat selalu, Amin. panjang umur, Oke. banyak rezeki. Pasti. Iya. Kalau banyak rezeki banyak. Pasti. Betul. Pak, kalau rezeki pasti banyak. Sehat aja rezeki, Pak. Wah, betul. Iya. Oke, langsung tanpa basa-basi lagi ya. Oke. Langsung aja kita masuk Langsung ke ceritanya. Oke. Gua jadi sebagai ceritanya dia ya. Jadi gua kayak dia gitu. Oke. Pertamanya gue mulai ya. Ini adalah pengalaman gue diikuti hantu wanita selama 1 tahun, dimana dia mengikuti gue karena gue memasang pelet mutiara dan malapetaka karena gue melanggar pantangan. Oke. Di tahun 2017. 2017. Oh, berarti masih ya udah belum lama lah ya. Iya, belum lama tapi udah lumayan. Oke, kita masuk ke ceritanya. Nama gue Randy, salah satu mahasiswa di universitas swasta di Depok. Dia nggak mau nyebut namanya di sini, Bang. Gue adalah nama kampus. Iya, betul. Oke. Gue adalah salah satu anak teknik semester 3. Awal cerita gue ini dimulai ketika gue ingin mendapatkan cewek di universitas gue. Dia maba. Ceweknya ini maba. Betul, dia maba. Jurusan kedokteran. Dia berparas cantik, manis dan tinggi. Gue selalu ngusilin dia, bercanda supaya dapetin perhatian dari dia. Tapi selalu gagal, seolah-olah dia tahu kalau gue ngedeketin dia. Dan sampai akhirnya dia ngeluarin kata-kata yang bikin gue sakit hati. Apaan sih lu miskin, kata dia. Kata si cewek. Betul. Cewek itu ngomong kayak gitu, Bang. Betul. Yang di sini sih kayak gitu. Sumpah sih itu sakit banget nih. Gimana ya? Itu udah bawa-bawa apa sih ya kalau menurut gua? Kayak perekonomian Mas. Iya, materi. Iya, cuman seharusnya kita kan namanya materi itu kan bisa kita berjuang lah. Cuman ya nggak bisa kita lihat pada saat lu masih kuliah gitu kan. Benar-benar. Ya mungkin memang pada saat itu dia dibawa, namanya kehidupan roda berputar, Pak. Iya, siapa tahu habis dia kuliah dia jadi sukses ya kan. Itu kan kita nggak tahu. Iya, benar. Oke, lanjut. Gue lanjut ya. Sampai akhirnya gue dendam sama dia dan ingin ngerusak dia. Tapi karena kunjung gue nggak bisa dapetin dia, akhirnya temen gue nyaranin pakai pelet. Nah ini dia, Pak. Dari ceritanya dia nih baru sedikit aja nih kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi kayak orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Betul banget loh. Jadi tuh bukannya gimana ya? Bukannya orang jahat itu sebenarnya pure jahat, bukan kalau menurut gua. Jadi sebenarnya itu awalnya dia baik, Pak. Iya. Si Randy ini jadi kalau yang gue ini ya kalaupun tadi si wanitanya ini atau si perempuannya ini nerima lu apa adanya, nerima si Randy ini apa adanya, sebenarnya dia nggak bakal milih jalur yang kayak gini. Sebenarnya ya. Dari perkataannya juga mungkin. Ya gitulah. Makanya dia ngambil cara cepat mungkin, Pak, buat pakai
pelet. pelet kayak gini. Iya benar. Gitu sih. Karena sih apaan sih lu miskin? Mungkin dari situ makanya dia sakit hati kan. Bener, kalau gue sih jadi dia bener-bener kayak breakdown gitu dan kayak udahlah gue nggak mungkin dapetin dia, dan kayak kalau gue bakal nyerah gitu sih. Ya udahlah, berarti emang udah bukan anak gue. Iya. Oke, kita lanjut ya. Temen gue bilang sebut aja si Udin. Udin bilang pakai pelet mutiara aja Ren. Masa iya pakai pelet, kata gue, kata si Bang Randinya ini. Gak percaya lu ya? Kalau lu pakai pelet, cewek mana juga bakal nempel sama lu. Yang benar pak. Bener ya? Benar. Sumpah sih. Mau siapa aja gitu ibaratnya lu kayak lagi ngefans sama Ariel Tatum gitu. Dia nempel. Bisa pak. Yang penting circle lu tuh nggak terlalu jauh dari dia. Ngerti. Jadi kayak lu continue ketemu setiap hari. Nah itu kan di situ kan kayak pelet ini bekerja karena bukannya gue pernah juga ya. Yang gue pernah dengar dari orang-orang juga, terus gue kayak pernah lihat cerita-cerita di sosial media juga kayak pernah gue lihat kayak ada yang pakai kayak gitu. Ya dia tuh sebenarnya kayak ada bukan kata-kata sih, kayak kebiasaan lu harus ketemu sama si wanita ini. Oh, jadi supaya tuh terus peletnya tuh terus apa sih? Berjalan ya. Nah, terus dilontarkan gitu ke si korban. Si korbannya. Benar. Nah, sampai dia ngomong kayak gitu, terus gue sempat mikir kan, 1 bulan full untuk memasang pelet dan susuk ini karena harganya lumayan mahal. Akhirnya gue memutuskan buat masang pelet atau susuk ini di muka gue, terutama di bagian dagu, dahi, dan di pipi gue. Yang gue nggak tahu sebenarnya apa fungsinya. Jadi dia tuh kayak masang pelet di bagian mukanya itu, tapi dia nggak tahu fungsinya mong. Jadi kayak cuman dia ngikutin saran temennya aja. Iya. Benar. Oke. Taruh. Setelah dia masang di mukanya, pakai di mukanya itu, akhirnya dia datang ke dukun nih. Ketika gue datang ke dukunnya dan mulai prosesnya nggak sakit dan nggak pun berasa. Padahal gue lihat dia pakai cutter kecil dan minyak wangi yang warnanya hitam gitu. Di situ dia ngebeset bagian-bagian muka gua yang gua mau pasangin susuknya dan nempelin sesuatu ke muka gua. Dan barang yang masuk ke muka gua itu, gua nanya sama dia, tapi dia nggak jawab. Dia cuman bilang konsentrasi aja dan yakin sama barang ini. Dan gue cuman ngangguk-ngangguk aja karena gue takut. Setelah nggak berasa, setelah gue masang dan bayar mahar, gue nanya, ini mukanya mau dipasang di bagian mana aja, kata dia gitu. Terus gue bilang kayak tadi gitu. Terus gue nanya kan, ini susuk apa mbah? Ini susuk mutiara le, kata dia pakai bahasa Jawa. Supaya kamu jadi makin percaya dan banyak yang mau ngedengerin kamu. Gitu kata dia gitu mau. Dan dibilang, ingat ke gua, kalau gua nggak boleh makan sate, pisang emas dan daging burung, katanya gitu. Sate, pisang emas dan daging burung. Apa mungkin ini pantangan kali ya, pantangannya dia. Kalau yang gue tahu ya, bukannya pelet, susuk kali ya ini ya. Kalau susuk ya karena temen gue adalah ada yang pakai susuk. Ada. Oh gitu. Dia pakai susuk. Itu memang benar pak, nggak boleh makan sate itu langsung dari apa? Susuknya jadi nggak boleh di roller gitu, dia apa sih di roller? Kalau gue bahasanya di roller dia kayak makan langsung gitu lah. Gitu nggak bisa. Jadi itu dia pakai garpu dulu seret baru dimakan. Oh gitu. Bukannya nggak boleh makan sate ya, boleh. Cuman nggak boleh langsung kayak dari tusuk kayak gitu. Sebenarnya gue nih gue berpikir antara bambu. Karena kan pasti bambu pak rata-rata. Rata-rata bambu sih. Ya. Antara bambu sama pada saat dia makan itu. Oke, sebelum kita lanjut kita minum kopi dulu mau kali ini. Siap, boleh. Nama segmennya Kopi Paranormal. Kok nggak ada A-nya? Ini kopinya rada pedes.
liong kayak ini apa ini? Aduh, liong. Nah, gue lanjut ya. Karena di sini waktunya agak kemalaman, akhirnya gue bilang iya, dan gue nggak tahu kalau nantinya gue ngelanggar itu semua, gue kenapa, kata dia gitu. Oh jadi dia pada saat masang itu dia nggak tanya ya? Nggak tanya gitu. Nggak tanya apa yang kayak Apa sih efek sampingnya dari setelah gitu gue lah. makan Kalau itu? gue tuh kalau ini pribadi gue ya, Hmm. kayak gue mau ngelakuin suatu hal yang gue pikirin pertama tuh bukan kayak apa sih yang gue dapet. Kalau gue nggak kayak gitu pak, nggak berpikir yang kayak apa sih yang gue dapet, apa sih yang bakal gue iniin. Ya gue udah tahu dong. Jelas. Karena tujuan gue ke situ gue mau dapetin itu. Jadi gue nggak tanya sama dia. Jadi yang gue tanya tuh sebenarnya efek samping setelah gue pakai ini apa? Benar-benar. Efek samping setelah gue pakai apa nih namanya? Susuk. Atau pelet ini apa? Mm-mm. Apa misalkan nanti berefek ke keluarga? Benar-benar. Ya. Atau diri ke sendiri ya. Iya kalau diri sendiri itu bisa kita tanggung lah karena, Ya, karena diri semua apapun perbuatan yang udah lu lakuin harus ada. Pasti ada timbal baliknya. Nah gitu. Jadi lu tuh harus terima konsekuensi itu. Nggak bisa lu kayak lu nggak. Oh gue nggak mau, gue mau enakan doang, nggak bisa pak. Benar-benar. Nah itu dia yang paling gue takut tuh sebenarnya bakal ngimbas ke sekeliling kita nggak. Itu yang paling gue wanti-wanti sih. Benar-benar. Ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Singkat cerita, keesokan harinya gue ke kampus kayak biasa. Belum ada hal yang menurut gue spesifik dari Jadi pelet gua. belum ada hal yang menurut dia tuh Kayak benar-benar nonjolin lah Iya, ibaratnya kayak iya, gitu. oke. Dan gue bilang ke temen gue, mana ini biasa aja. Dia bilang ke temennya gitu. Temen gue bilang yakin, konsentrasi dan percaya sama barang itu. Sama banget sama yang dibilang sama dukun itu. iya. Mungkin dia anaknya kali. Nggak tahu. Anak Bisa dukun. jadi. Din lu anak dukun ya Din. Acel lu Din. Parah lu Din. Akhirnya gue yakin lagi dan konsentrasiin lagi, mikir kalau susuk sama pelet ini mahal. Dan bener setelah gue ngeyakinin barang itu ada di badan gue, cewek-cewek yang tadinya mereka tidak respon ke gue, kini mulai respon dan baik sama gue. Yoi, menimbulkan keyakinan. Nah bener, kayak udah mulai sih. Jadi semua perbuatan berawal dari yakin, Pak. Bener-bener. Berawal dari yakin. Kalau lu nggak yakin ya lu nggak bakal bisa dapet. Nah dia ngasih contoh kayak di sini. Kayak gue bilang apa, dia pasti ngikutin dan selalu ngikutin apa yang gue minta. Entah gue suruh apapun itu. Apapun itu. Anything. Iya, apapun, anything gitu. Kayak lu minta kayak tolong dong Mong ambilin ini, dan dia ngikutin dan lu ngikutin. Aduh parah sih. Bos sih. Bener-bener kayak wah berpengaruh banget sih jujur ini. Jadi kayak 180 derajat ya. Bener. Dari awal tadinya dia Mungkin kayak dia tuh dicuekin. percaya gak sih kalau dia tuh mungkin nggak percaya diri sama yang dia punya. Pada awalnya mungkin kayak gitu. Setelah ada kejadian yang kayak semuanya jadi pada aware sama dia, pada care sama dia. Akhirnya dia percaya. Oke. Gitu. Bener-bener. Aduh sayang banget sih sebenarnya. Singkat cerita, gue hampir jalanin itu selama 4 bulan. Gue mulai ngedeketin lagi nih si cewek. Oh yang cewek yang tadi bilang si dia ini ya yang tadi bilang dia miskin. Dimana itu. dulu yang ngatain gue miskin. Setelah gue ngedeketin dia, bener aja. Kayak nggak kayak 4 bulan lalu yang dimana dia selalu nggak respon dan selalu ngindarin gue. Tapi kali ini dia selalu nyari gue, entah di lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus. Edan. Sampai akhirnya gue ngebalas dendam ke dia dengan cara merusak hidupnya dia. Ini Pak yang gue bilang, aduh apa ya? Lu sebenarnya ya itu dia yang gue bilang tadi, kayak dari awal gue udah bilang sakit hati itu membawa sifat buruk orang, berdampak. Jadi, dampak banget, ngefek banget. Jadi lu sakit hati, ya itu dia sifat buruknya tuh mulai keluar. Dan kayak gini kan, ini udah niat buruk dia kan. Lu bakal ngerusak hidup si perempuan. Aduh, gila. Cemen sih. Maaf bercanda. Gue bertujuan biar dia nggak lepas dari gua. Ya memang ada. Ini bukan omongan ya. Memang ada banyak kejadian gitu kan, kalau ya konotasinya memang negatif ya. Sorry. Kalau misalkan cewek itu udah kita apa-apain, dia nggak bakal kemana-mana. Tapi itu kenyataannya untuk saat ini enggak Pak. Oh, I mean. Gue ngerti maksud lu. Ya.
menurut gue sih nggak kayak gitu ya. Sekarang ya kalaupun si wanita memang nggak suka sama lu tapi cara lu kayak gini suatu saat pun nanti bakalan ketahuan. Masa tuh bakalan nanti dia kayak nggak respon lagi ke lu dan lu nggak usah kaget. Because semua itu kejadian karena yaitu inian lu sendiri. Tinggal yang bikin lo sendiri kayak gitu. Iya, lu sendiri yang bikin karena kan semua itu kan jadi semua kejadian itu kan pasti ada apa sih ya? Hikmah lah. Hikmah. Bener. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Mong. Setelah gua ngedapetin apa yang gua dapat dan si cewek ini jadi pacar gua nganterin si cewek nih ceritanya. Balik. Pulang ke rumahnya dan pakai motor. Gojek. Enggak, pakai motor. Jadi dia tuh nganterin si ceweknya pulang. Iya. Pakai motor. Jadi gojeknya dia nih Nah, ceritanya. ibaratnya bener kayak Iya. gitu. Ujung-ujungnya jadi ojek. Ojek. Iyalah, lu nganterin bolak-balik ya kan. Dan dia pulang nganterinnya itu jam 12:30 malam. Sih. Dan sampai ke rumahnya, di sini gua ngeliat ada sosok cewek di depan gerbangnya. Dia tertunduk lesu memakai pakaian yang selayaknya dan gua nanya sama cewek gua nih. Dan dia bilang, "Nggak tahu, nggak kenal," kata dia gitu. Ya udah, gua biasa aja. Dan seketika gue pulang setelah nganterin dia. Oke. Tiba-tiba motor yang gue bawa berat dan entah kenapa kayak ngegonceng orang. Padahal dia sendiri. Dia sendiri karena Oke. kan habis nganterin kan. Oke. Gue ngeliat ke spion tapi nggak ada apa-apa. Oh. Setelah sampai rumah, gue mandi dong, bersih-bersih Iya, dan biasa. mencari makanan karena lapar. Oh. Dan di atas meja gue lihat ada pisang. Dan akhirnya gue makan, tapi gue nggak tahu kalau itu pisang apa. Oke. Gue tidur tapi nggak nyenyak karena berasa ada yang ngeliatin gue di jendela. Sampai akhirnya gue tidur karena saking ngantuknya. Keesokan harinya gue tanya sama orang rumah atau ibu gue, "Bu, itu pisang apa di meja?" Kata si Bang Randy ini. Nah, kata ibunya, "Pisang emas, Dek." Aduh, kan itu padahal tadi itu pantangannya dia, Pak. Iya. Langsung seketika gue panik karena gue nggak tahu kalau itu pisang apa. Dan gue tahu kalau itu pantangan gue. Masalah tadi malam yang ngeliatin gue di jendela itu ternyata dia tahu kalau gue makan pisang emas itu. Gitu, Mong. Jadi ini yang tadi malam itu siapa tuh? Cewek. Gak tahu, belum kelar kan di sini ya. Ceweknya itu ceweknya belum ketahuan nih cewek yang ngikutin dia nih. Benar-benar di sini belum tahuan. Ya pada perasaan dia ada yang ngikutin gitu. Tapi di spionnya itu nggak tahu. nggak ada orang. Oke. Setelah gue masuk kuliah lagi, jadi dia balik lagi ke kuliah. Normal. Dan mengikuti matkul seperti biasa. Cewek-cewek di sekitaran gue kayak udah mulai biasa aja sama gue. Luntur, Pak. Mungkin karena pantangan tadi dilanggar, mulai pantangannya luntur. dilanggar. Oke. Dan gue pikir emang karena gue nggak ngomong sesuatu aja kali. Oh iya, oke. Dan begitupun ke cewek gue yang kayak mulai biasa aja ke gue. Yang tadinya dia nempel terus ke gue, tapi kali ini dia biasa aja. Nah ini yang gue bilang timbal balik tuh ini. Iya ya. Oke. Terus Akhirnya gue kayak biasa lagi. normal. Nganterin cewek gue pulang ke rumahnya. Gue lagi ngeliat si sosok ini lagi. Dia yang kemarin dalam hati gue. Oh yang kemarin di rumahnya itu. Sampai akhirnya gue pulang, dia masih ada dan motor gue berasa berat lagi. Terus kalau pulang ke rumah dari rumah cewek gue sampai rumah, kalau dia tuh ngikutin gue. Dan akhirnya gue sadar kalau ternyata sebenarnya dia itu hantu. Dan nyokap gue bilang kalau bawa tamu, bawa masuk deh, jangan dibiarin di depan, udah malam. Gue langsung kebingungan dan bilang ke nyokap, enggak mah, saya nggak bawa tamu. Dari sini gue mulai sadar lagi ternyata emang bener-bener si cewek ini adalah hantu. Tapi orang lihat, Pak. Ya mungkin bisa aja kan, tadinya aja dia ngeliat tuh kayak Nggak ada. bukan, maksudnya kayak dia tuh ngeliat, si ceweknya juga ngeliat gitu. Tapi ini nyokapnya ngeliat juga, Pak. Nah itu dia yang bingung. Terus? Jadi mungkin berwujud nyata kali Mong di depan rumahnya dia. Apa entah si nyokapnya doang lihat. Karena bersangkutan dengan si pisang, bisa jadi nggak sih?
Bisa, bisa. Gitu. Oke, gue lanjut lagi ya. Di bulan ke-6 gue lagi-lagi lupa pantangan gue karena gue mau makan sate langsung dari tusuknya. Nah, Dan setiap gue mulai setiap gue mulai kayak biasa ngelakuin hal apapun itu, gue berasa berat. Badan gue kayak ada yang nempelin di pundak gue. iya. Sampai akhirnya gue ke dukun lagi. Oh, ke dukun yang tadi pertamanya itu yang dia benar. masang itu kan. Mm-mm. Oke. Dan gue ngalamin si cewek ini, si sosok hantu ini datang ke tempat gue selama sebulan. Jadi itu dia Bulan full. terus menghantui gitu ya. Benar. Oke. Terus jadi apa ya? Dibuat nggak nyaman lah gitu hidupnya ya sama dia ya. Hidupnya dia. Dibuat gak nyaman, kayak terus dihantui karena pantangan-pantangan yang udah Lupain sama dia. yang udah dibilang itu Dipantang. dilakuin gitu ya, padahal nggak boleh gitu kan. Oke. Gue balik lagi ke dukun itu dan bilang untuk ngelepas ini. Oh, jadi dia udah mulai genah nih, udah mulai apa sih bener. genah dong bahasanya apa sih? Kayak udah gue nggak mau lah. Risih lah ya, Risih, udah bener. mulai ya. Oke. Karena diganggu selama 1 bulan full sama cewek ini ya kan, si hantu ini. Dan bilang mengenai sosok wanita yang selalu ngikutin gue. Dia marah besar karena gue udah ngelanggar pantangannya dia. Oke. Dan dia bilang pakai bahasa Jawa, entah itu apa, gue lupa bahasa Jawanya, dan inti artinya itu ini semua udah nggak bisa lepas. Idih, Gila. nggak bisa lepas gimana maksudnya? Nggak bisa dicopot. Nah itu dia yang udah dipasang tuh nggak bisa. Padahal kan dia masih hidup dukunnya kan. Harusnya bisa ya bukan menurut gue. Memang rata-rata lu pasang ilmu, lu pasang susuk, lu pasang apapun itu, kalau masih ada dukunnya itu masih bisa, Pak. Benar-benar. Tapi ya ada tapinya nih. Kalau lu kayak ngelanggar gitu gue nggak tahu deh. Tapi kalau yang lu bener-bener jalannya sesuai yang dianjurin dia, mungkin itu masih bisa karena ngelanggar, jadi mungkin nggak bisa kali ya. Bener, bisa jadi sih kayak gitu. Nah terus? Dia bilang lagi di sini, gue cuma tertunduk lemas karena perbuatan yang gue langgar itu. Sampai akhirnya dia ngusir si perempuan itu yang nempel sama gue. Dan dia bilang ke gue kalau si perempuan ini gak bakal bisa lepas dan ngikutin gue selamanya. Dan lebih parahnya lagi, setelah kesini si sosok wanita ini bisa berubah-ubah mukanya. Dan ini yang membuat hidup gue hancur dalam kehidupan gue. Lu bisa ngebayangin gak? Aduh, misalkan kayak cewek nih, bener-bener kayak bisa lu lihat itu sosok mukanya kayak bisa berubah-ubah gitu. Apa ya? Takutnya tuh, aduh, pada saat malam dia berubah jadi ini, malam jadi ini. Anjir, tidur gak nyenyak. Gue merinding banget, Cok. Tidur kagak nyenyak, makan gak ketelan, selalu dihantuin. Kayak di film-film horor gitu kan, selalu muncul ting. Ya, itu dia. Kita lagi makan ada di belakang nyokap kita, atau lagi lagi ngeliatin di wastafel gitu kan. Aduh, gila sih, gila. Ngaco sih ini beneran dah. Nah terus? Dan ini yang ngubah hidup gue, seolah-olah gue gila dan membuat orang di sekitar gue nganggep gue ini gila. Ya iyalah pasti. Karena gue ngomong sama sosok hantu ini untuk pergi. Yang orang lain gak lihat. Nah benar. Ya lu jadi kayak ngomong sendiri. Ya benar. Makanya tuh orang ngomong lu gila. Iya. Aduh gila lu. Gila lu. Nah terus? Kayak bener-bener gitu kan. Sampai akhirnya orang rumah ngajak gue untuk diruqyah. Ya udah jalan paling cepat lah. Ya benar, karena kayak ya si dukun ini ibaratnya udah nyerah lah ya. Iya, bukan nyerah. Jadi dukun ini tuh sebenarnya gini loh. Lu udah gue kasih pantangan. Benar. Lu ngelanggar. Benar. Sedangkan dukun itu pun aja mau ngasih syaratnya itu dia harus apa ya? Emang harus bener-bener tuh ngeyakinin jinnya atau setan itu anak ini nggak bakal ngelanggar. Benar. Tapi dia ngelanggar. Nah konsekuensinya, perjanjian lingkar setan lah ibaratnya gitu kan. Ya kayak film-film di TV-TV ada perjanjian dengan setan, kontrak dengan setan. Nah pada saat lu ngelanggar, ya antara dukunnya yang diusik atau manusianya ini yang diusik, ya dukunnya nggak mau dong. Benar lu. Iya kan? Ngapain gue ribet-ribet? Gue udah masangin, gue udah perjanjian sama si setan. Masa gue juga yang kena gitu kan? Walaupun lu dapat uangnya gitu kan si dukun ini. Ya tetep lah semua itu dibalikin ke si pemakai ini karena ya lu udah ngelanggar. Benar. Gitu. Nah setelah dia diruqyah tuh
Normal. Bulan ke-10 ke-12 gue Oh. udah mulai baikan lagi. Dan Oh, sampai setahun dia pakai ini, Pak. benar kayak 12 Oh, bulan. 10 bulan dia pakai dan 2 bulan itu dia 2 kayak bulannya kayak udah mulai terapi buat rukiah gitu. Oke. Dan dia normal lagi. dan gue normal lagi. Gitu ceritanya. Dan sekarang keadaan Randy-nya tuh kita nggak tahu ya. Benar. Tapi dia bilang di sini dia normal lagi dan baikan, nggak kayak dulu lagi. Nah, tapi itu yang nganggap dia gila gimana, Pak? Menurut lo? Bisa jadi kayak ya tetap nganggap gede gila karena Iya. kan selama 2 bulan itu dia Ngaco sih. iya benar. Kalau tetap dianggap gila, ya tetap aja ya. Inilah yang kayak gue bilang. Ini hikmah bukan hikmah ya. Ini hasil dari yang lu tanam. Kayak gitu. Bener, karena lu pakai ini dan ini yang lu dapat. Iya. Emang lu dapat ketika lu pasang itu tujuan lu kecapai. Tapi ketika lu lagi udah mulai kayak yang lu pasang ini dan lu kayak dari awal maksudnya kayak dia udah ada perjanjian nih, jangan makan ini atau makan ini. Tetap dihajar. Tapi dia langgar. Iya. Oke, pertamanya lu dapat apa yang lu pengen, tapi setelah itu kayak jatuh lah ibaratnya. Lu habis terbang tinggi, habis itu kayak buak jatuh kayak Langsung gitu. jatuh Karena ini, iya. lu ngelanggar itu kayak. Karena di tadi perjanjian awalnya. Bener, dia ngelanggar itu semua. Benar. Tapi kalau misalkan dia nggak ngelanggar, mungkin Bisa panjang kali ya. dia nggak email ke kita kali, Pak. Iya bener-bener, karena ini pengalamannya ya bener-bener yang dialami real gua rasa sih. Iya. Ya mungkin nanti buat temen-temen yang di luar sana jangan sampai karena si narasumbernya pun setelah pakai itu dia nyesel. Dan nyesel banget sih. Ya. Nyesel banget. Jangan sampai lu ngambil cara instan, cara cepet, cara mudah Buat dapetin cewek. buat dapetin sesuatu ya, apapun itu cewek. Kalau susu kan dapetin apapun itu, Pak. Apalagi dia masangnya di dagu, mulut sama pipi. Tadi lu inget gak kata dia Iya, sama iya, di mata iya, kalau nggak salah. Mata enggak di mata, pokoknya di bagian mulut deh. Iya. Yang dia bilang kalau dia ngomong apa-apa semuanya Diturutin. bakal ngikutin. Iya. Tuh. Jadi saran gue ya nggak usah kayak gitu. Kita normal aja. Kita kalau emang lu kuliah ya udah kuliah semestinya. Setelah lu kuliah lu buktiin ke dia, gitu nggak sih? Iya iyalah, itu cowok. Benar. Itu baru menurut gue ya. Jadi instan itu semua ada efek yang besar di balik itu. Benar. Kalau menurut Ibaratnya orang tuh butuh ada proses lah. Iya Iya kan? Pak. Makanya tuh ada caption semua akan indah pada waktunya. Benar. Hargai proses tidak mengkhianati hasil. Benar. Iya kan? Indomie aja yang mie instan kudu Rebus dulu. benar ada Kudu prosesnya. diciptakan dulu. Nggak seinstan lu buka langsung bisa dimakan. Bisa dimakan cuman kurang nikmat. Benar. Nikmatnya itu karena pada saat proses kita bikin kita nanti gitu. Pada saat kita makan kita lapar enak. Baru benar. Kayak gitu, Pak. Jadi semuanya tuh apapun yang lu ciptakan, apapun yang lu perbuat, semua prosesnya lu jalanin, lu nikmatin, enjoy sama prosesnya, dan lu bakal nuai hasil yang sesuai Menikmati. dengan lelah lu itu. Benar. Dan dia ngomong semoga pengalaman gua jadi pengetahuan buat orang di luar sana. Lu dengerin. Jangan sampai mungkin kayak dia ya. Benar. Lu Kalau jangan sampai. bermain hal mistis itu berbahaya. Parah, Pak. Parah, Pak. Apapun itu bentuknya, mistis, santet, pelet, susuk, bahaya, Pak. Kayak santet itu nggak ngasal, Pak. Iyalah, benar. Iya. Ya lu perlu misalkan apa rambut ceweknya, misalkan. Benar. Foto, Foto, nama, celana BIM dalam. siapa gitu. Celana dalam gak sih? Nggak ngerti, Pak. Gua karena Pokoknya belum celana pernah dalam pakai. gitu. Iya, elah. Kocak Celana banget sih. dalam. Pokoknya intinya gini, Mong. Lu banyak duit, lu bakal bisa dapetin cewek itu. Dah. Betul nggak? Udah. Iya benar. Emang Nggak itu ribet, doang. nggak ribet. Kayak Lu gue deh. Lu banyak duit. Kayak gue dong. Iya. Lu banyak duit. Sombong banget punya Cewek cewek. sendiri. Cewek sendiri. Cewek itu sendiri yang datang ke Lo. Yoi. Bener. Tapi gue Gak mesti John, lu ganteng, lu cewek lu cakep nggak mesti. Si Iya. cantik bukan milik si tampan, milik si pemberani dan banyak uang, Cok. positif negatif. Iyalah. bener. Gila kali lu. Intinya saran gue sama Demong ini, Hah? kalian tuh gak usah lah pakai hal-hal yang instan kayak gitu. Iyalah. Janganlah. Udah, lu proses aja, lu kuliah yang bener, lu banyak duit, lu cari duit setelah kuliah. Setelah itu
Si wanita datang karena hakikat kita laki-laki itu milih, Betul sekali Demong. bukan dipilih. Betul Gitu. betul. Yang datang pun gak 1-2 Pak, Banyak. banyak. Betul. Karena kita milih. Benar. Dari 10 kita pilih 1 buat pendamping hidup. Boleh 3 Pak, Waduh, kalau sanggup. kalau sanggup. Kan gitu. Bener-bener. Kayak gue jujur gue Lu belum sanggup ya? jomblo Pak. Kalau gue kayaknya sih mudah-mudahan nggak sanggup juga. Karena gue tipenya setia Pak. Oh lu setia? Wah parah. Setiap tikungan ada? Enggak. Oke. Pokoknya setiap gang dah kalau gue. Kalau tikungan Setiap kan belum tentu gang. setiap gang Pak. Iya bener-bener. Ada yang gang lurus terus. Oke. Mungkin sampai sini aja kali ya. Iya bener. Kalau kalian suka dengan konten ini, Iya. jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Share juga Pak. Betul. Supaya tuh pengalaman yang kayak gini tuh nggak kejadian di. Benar. Dialami nama orang. Bisa jadi nih lu di luar sana lagi mikir, oh gimana caranya. Nah setelah lu dengerin video ini kayak, aduh jangan Otak lu deh. terbuka. Iya terbuka, ya kan, open mind lu jadi wah. Oh iya benar. Janganlah, lu mendingan ikutin kata Demong. Gue lu langsung Iya. inget gue nih kan, oh mendingan gue ikutin kata Demong nih. Ya Bener, lu ngikutin di 12 main kata podcast kan? tuh, Iya, kata-katanya lu ikutin bener kata-kata, banget wih, tuh. Iya. parah. Oh iya tuh, Demong bilang banyakin duit ya kan? Iya. Ganteng gak perlu, yang penting duit banyak. Lihat Demong mukanya. Biasa Glow in aja. the dark. Ntar lu apa lu mau gue kasih tau muka cewek gue? Ceweknya cantik banget sumpah. Parah. Lu pakai pelet tuh. Santet. Saya santet kamu. Tak santet bapak kayak. Oke, sekian dari Tar dulu. Oh, apa lagi? Nyalain lonceng notifikasinya. Oh iya, itu jangan lupa supaya lu tahu kalau gua update. Betul, 12 malam podcast sudah update. Iya, jadi lu bisa ketemu gua lagi dan lu ketemu Gua lagi di 12 malam podcast. 12 malam podcast. Oke. Tadi dong, kita Apalagi? belum mengucapin terima kasih sama Bang Oke, Randy. terima kasih buat Bang Randy Betul Bang Randy. dan apa ya? Semoga Yang lu alami setelah yang lu kejadian alamin. yang lu alamin lu mendapat apa ya? Dia udah dapet sih, maksudnya kayak lu lebih baik lah intinya. Iya, gitu. Oke. Dan makasih banget udah Makasih. ngirim Siap. cerita-cerita Thank you, kita. Terima kasih banget. Dan apa ya? Pokoknya lu sehat-sehat selalu lah. Sukses selalu, sukses terus dan mudah-mudahan Lu dapat lu cewek yang dapat lebih cewek baik yang lebih cakep dari yang lu incer itu. incer itu. Gue yakin lu pasti bisa. Betul. Ya. Oke, itu aja kali ya, Mong. Kalau lu banyak duit. Iya, betul. Oke. Sekian dari 12 malam podcast. 12 malam podcast. Gua Ivan. Gua Alip. Kita berdua ciao. Cabut.